Oke, hari ini kita bakal bikin tier list mantan seluruh presiden RI dari 1 sampai 7, Soekarno sampai Jokowi, guys. Oke, orang tua ini. Everyone, everything, one by Hear one. me out, hear me out. We Alright. play Soekarno in Oke. G. Gila ini orang. Yeah, Kenapa? because- Kenapa? Alasan dong, ini lu kepala. because Klarifikasi. he's the person yang menjadi alasan inflasi besar-besaran. Invasi besar-besaran. Ya, Pakai dong. kerusuhan. Ya, Soehogi juga naik Soehogi. rise on power karena Soekarno ini. Soehogi rise on power, berarti dia dapat kekuasaan. Bukan Soehogi. kekuasaan, Berarti- cuman maksudnya dia dapat spotlight. Dia Dong, bisa dong. menjadi Oh. tokoh yang Iya, disegani Ada karena dia Soekarno. eh, D tapi. ya anjing packing. Wah, oke ya. This guy, bro. Ya, second one Soeharto. Soeharto ya. Oh, no. C. Ya 1998, Ya. tapi at least secara ekonomi tahun 70 bagus. Tapi ya industrialisasinya ya. oke ya. Masuk akal, masuk. ya this one Bibi. tidak. Of course. My boy. Hear me out. I know. Teknokrat, Teknokrat. meritokrat, Meritokrat. keret-keret yang lain. Yes, bukan politisi dia. 1 year Real. 18.000 rupiah to 6.000 rupiah. Easy as tier. One, yeah. Easy yeah. as tier, easy as tier. This dude, B lah. Masuk akal. Yeah, I love him, but yeah, because he only short term. Ya, lengser ya. Ya, jadi kita Oh, tidak bisa melihat. Tapi orang Cina bisa jadi warga negara karena dia. Iya, respect. Respect the game. Jadi kita bisa melihat cici-cici yang bedis karena beliau. Alright, kan. Nah, ya, no doubt. No doubt. Oh, I respect her. Oke, respect. Cek. Because she the one that make state auxiliary itulah. Iya, iya. Stat. KPK, KPU. Komisi-komisi. From her. Ya, ya. KPK and so on and so forth. SBY. This meet Ya, oke, lumayan tuh. not that good but not that bad. Iya, iya, iya. Stable. Iya, iya, iya. Yes, and the Oh. God himself. The playmaker. Yes, the kingmaker, This crazy. kidmaker. Alright, man. Because he has 3 kids. 3 kids, all of them. Yeah, become Wah, lu gila, lu nyandinginnya langsung, bos. no doubt at all. Insinyur, My man. genius Jerman, bro. Joko Widodo. Insinyur Kehutanan UGM. Satu ring sama. Ya ini kalau ada S plus ya di itu. Wah, gila, Tapi gila, S-nya gila. Jokowi. Gila Ya kalau sih. kita bisa taruh di emot sini ya kita taruh di emot. Wah, gila sih lu. Cuman karena beliau tidak bisa Gila ya. Jokowi. No doubt. Mastermind of the politician of Indonesia. Permainannya sih respect the game. Ya. Respect the game. Oke, respect the game. Ya, investor asing, ya, Ya. hilirisasi, ya, Freeport. ya. Oke. 19% lah ya. 90%. Freeport. Masuk akal. Ya mungkin anaknya doang salah pilih anak. Ya, karena ya kan yang suruh main siapa? Suruh main anaknya siapa? Iya. Oke. Ya nggak ada orang percaya lagi selain si Uwo, cuman karena gitu ya anaknya harus masuk. Ya nama saya Rendra dan saya cabut. Rendra, oke. Terima kasih Rendra atas kerjasama. This is my version, alright. I'm gonna give you the best one. This is the best. The most valuable score of every government. Oke, Soekarno ya guys ya. Ini disclaimer, ini subjektif menurut pendapat gua gak ada afiliasi gak lu? Ya gitulah, pokoknya ini menurut pandangan gua aja yang dari penilaian gua karena gua lihat dari seluruh penilaian sejarah dan lain-lain, oke? Soekarno buat gua ya A tier Soekarno. Kenapa A tier? This guy tahu caranya ngomong, tahu caranya berpolitik. Walaupun akhirnya dia lengsernya kurang elegan sih. Well, setiap masa ada waktunya.
Setiap waktu ada masanya. I don't know. Tapi sebenarnya yang bagus tuh pas dia combo sama Muhammad Hatta. Buat gua ini dua entitas yang saling melengkapi. Soekarno seorang orator yang sangat hebat. Dia bisa mengumpulkan, bisa menyatukan banyak segala kelompok. Dan Muhammad Hatta itu dia adalah orang yang sangat intelek. Dia pemikir hebat, intelektual, whatever you call this. Tapi setelah kehilangan Muhammad Hatta, ya mungkin kualitas kepemimpinannya ya menurun lah, kita bisa lihat. Yeah, you can tell. But for me, I still respect this guy. This one, he's a great leader, I know. Selanjutnya ya Soeharto. Soeharto. Sorry ya. B buat gue B. Sorry. Kenapa 32 tahun masalahnya? Industrialisasi. Sama Deng Xiaoping kita kesalip dah. Gimana ya? Mungkin masih banyak yang ngebela tentang ini lingkaran-lingkaran elit yang dimiliki Soeharto itu, tapi kan cuman mereka yang mengendalikan. Mereka yang korupsinya nggak sebanyak sekarang. Cuman ya tetap aja kita bank, IMF, hutang kita banyak di era Soeharto, ya mungkin itu bisa dimaklumin ya, karena ya kalian tahu sendiri. Tapi banyak budaya-budaya yang dibawa ke zaman reformasi dari era Soeharto ini yang menyebabkan destruktif dari segi kebudayaan dan sebagainya. Ini saya gak bisa jelasin satu-satu, tapi ya begitulah penilaiannya. Habibie, oh my god, this is easiest tier for me. Buat gue nih easiest tier. Habibie, salah satu anak muda terhebat yang dimiliki Indonesia, salah satu orang jenius, dan dia punya karir yang bisa cukup cemerlang di dunia politik, padahal dia bukan seorang politisi yang bisa dibilang seorang politikus yang ini anak ajaib lah, tiba-tiba datang gitu. Suatu keberuntungan bagi bangsa Indonesia bisa memiliki seorang B.J. Habibie. Abdurrahman Wahid ya guys ya, A tier. Maksud gua dia pengen bubarin DPR. Karena DPR pada waktu itu dinilai kurang kompeten, kurang efektif, dan ya kita belum tahu hasilnya kayak gimana. Cuman kan ini salah satu bentuk pengambilan resiko yang menarik ya kalau kita lihat. Kita gak tahu. Oke, Megawati, C tier. I don't know what is. Komisi bagus setelah KPK, cuman efektivitasnya yang kita lihat, I don't think that is a good one. SBY for me is really stabil ya. Cukup demokratis. Mungkin salah satu yang paling main aman secara kondisi politik saat itu. Gua ngerasain juga soalnya kan, dan ya begitu ya. Iya baru lahir kan, tapi gua berapa tahun, dia 2 periode bos. Jokowi. Tuh kalau lu dibawa tier A aku sembelih. Jokowi. Dibawa tier A aku sembelih. Bro, gua berusaha objektif dengan penilaian gua aja. Tadi subjektif loh katanya. Oh iya, subjektif. Boleh. Oke, ini terakhir ya guys ya, Jokowi. Gua bakal ngasih dia tier. Gue C sih. Kenapa? Karena 10 tahun menurut gue nggak ada banyak perubahan signifikan yang dampaknya bisa dirasain sama generasi selanjutnya, anak cucu. Ya walaupun mungkin belum terasa, cuman yang gue lihat ya kurang ada perkembangan yang signifikan. Ekonomi kita yang tadinya mungkin dari industrialisasinya sudah lumayan berkembang, tapi malah makin lama makin mengandalkan sumber daya alam lagi. Jadi kayak kebalik pak, kayak kita jalan mundur kan, ini nggak masuk akal ya. Ya mungkin nggak cuma salahnya dia, cuman harusnya bisa diantisipasi dengan pendidikan, dengan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan sistematik yang menjadi masalah di Indonesia. Dan Jokowi gua rasa ya kurang, ya memang dia memiliki niat yang bagus secara political will, dan dia memang berusaha untuk memperbaiki itu, tapi gue gak ngelihat hasil yang lumayan begitu berhasil ya. Tapi ini karena penilaian gue subjektif, kalian mungkin bisa beda aja penilaiannya, cuman ya itu menurut gue ya guys ya. And that's it for me. I just
doesn't really need a long explanation for each of this candidate. Thank you. Silakan komen di bawah. Menurut lo apakah ini layak? Apakah penilaian this guy, bro? Thank you everyone.